Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di ruang terbuka hijau di Ponorogo University atau Universitas Ponorogo yang baru yang ada di depan dekat jembatan Sekata lah itu guys, jembatan Sekata. Kalau di jalan tol Semarang Batang namanya jembatan Kaltol. Hari ini bertepatan dengan hari Agung, harinya pemimpin para hari, yaitu hari Jumat, hari yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah hari yang bertepatan dengan peringatan Isra wa Mi'raj Nabiullah kita, Nabi Agung yang insya Allah akan memberikan syafaat kita nanti di hari akhir di Yaumul Qiyamah, dan akan memberikan keringanan kepada kita berupa syafaatul uzma, yaitu Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini adalah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah perjalanan menakjubkan, perjalanan fenomenal, sekaligus mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan perjalanan dari bumi hingga ke langit, yaitu tepatnya dari Masjidil Haram di Mekah hingga ke Masjidil Aqsa di Palestina atau di Syam ya, yang memang merupakan buminya para nabi ya, buminya para nabiullah Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian ke langit ketujuh yaitu ke Sidratul Muntaha, yang dimana beliau yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu langsung dengan Robnya, dengan Tuhan yang menciptakan alam ini, yang menciptakan bumi ini, Rabbil Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Disitulah beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, perintah dari Allah Taala untuk melaksanakan sholat ibadah 50 kali. Yang akhirnya ketika beliau turun ke langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta, wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakan ibadah 50 kali. Mintalah keringanan kepada Tuhan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke langit ke-7, minta keringanan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya diberi keringanan terus menerus bolak-balik, karena setelah bertemu dengan Nabi Musa ternyata ibadahnya masih diringankan 20 kali sholat. Akhirnya kembali lagi ke Allah, akhirnya diringankan menjadi 10 kali sholat. Kembali lagi ke Allah, akhirnya diringankan menjadi 5 kali sholat. Walaupun sudah diringankan oleh Allah Ta'ala menjadi 5 kali sholat dalam sehari, tetapi ternyata Nabi Musa masih mengatakan umatmu tidak akan sanggup. Tapi Nabi Muhammad SAW berujar kepada Nabi Musa alaihissalam, aku malu kepada Tuhan bahwa aku bisa dan umatmu akan bisa melakukan ibadah sholat lima waktu. Hari ini saya akan menceritakan perjalanan lengkap, cerita tentang Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diwahyukan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihissalam atau Ruhul Qudus langsung kepada Nabiullah Muhammad SAW setelah kepergian sang paman tercinta dan istri tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan pamannya beliau yang sangat ia cintai, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ketika itu paman beliau dan istri beliau yang selalu memberikan perlindungan, selalu memberikan support system, selalu memberikan kehangatan, selalu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap Nabi Muhammad SAW, meninggal secara pilihan. Setelah Khadijah menghabiskan seluruh jiwa, raganya, bahkan hartanya untuk kepentingan umat Islam, dan bahkan memberikan bantuan pada Bani Hashim ketika Bani Hashim itu diboikot oleh kaum Quraisy karena Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan dakwah Islam.
ketika masa-masa memboikotan atau masa-masa boikot, Bani Hashim tidak boleh menerima bantuan dari Bani Hashim atau Bani Quraisy, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai tidak makan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan tidak makan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau rela sebagai pemimpin, tidak pernah mengeluh, dan bahkan beliau mengikat perutnya itu dengan batu untuk menahan lapar. Hingga akhirnya gerakan pemboikotan itu diakhiri oleh orang Quraisy yang akhirnya masuk Islam, yaitu Mut'im bin Adi dan juga As'ad bin Zurarah yang kemudian datang ke Abu Jahal, yaitu Amr bin Hisham, bahwa tindakan ini adalah tindakan yang sangat menyakiti hati Bani Hashim. Apakah nanti Bani Hashim tidak akan balas dendam jika mereka itu semua meninggal satu persatu? Akhirnya pemboikotan itu yang ditulis di Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam, ternyata surat pemboikotan terhadap Bani Hashim dan keluarganya termasuk Nabi Muhammad SAW itu ternyata sudah dimakan rayap. Itu adalah bukti kekuasaan Allah. Dan kemudian setelah gerakan pemboikotan itu berakhir, maka berlanjutlah tahun-tahun kemudian hingga akhirnya istri beliau yang bernama Khadijah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha meninggal. Kesedihan beliau masih belum berakhir, kemudian meninggallah beberapa bulan kemudian meninggallah paman beliau yang sangat ia cintai, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib radhiyallahu Abu Thalib bin Abdul Muthalib yang selalu memberikan perlindungan, yang disegani di kalangan Quraisy. Ketika orang-orang Quraisy melihat dua tokoh yang terpandang di kalangan Quraisy ini, yaitu saudagar kaya sekaligus tokoh tetua yang disegani meninggal, maka mereka berani melakukan tindakan seenaknya, sewenang-wenang pada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika hal itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat Jibril bahwa akan melakukan perjalanan bertemu dengan Tuhannya sebagai yang namanya disebut sebagai ibadah penghiburan atau ibadah untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW yang sedang terluka. Maka tahun-tahun itu dalam sejarah Islam, dalam tarikhul Islam atau sejarah peradaban Islam disebut dengan tahun Amul Huzn. Amul itu artinya tahun, huzn artinya kesedihan. Tahun kesedihan di mana Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah semuanya meninggal dalam waktu yang berdekatan. Akhirnya pada suatu malam Nabi SAW menaiki tunggangan yang disebut buruk, yang bahkan kecepatannya oleh para ilmuwan-ilmuwan Islam maupun ilmuwan-ilmuwan Barat dan ilmuwan Jepang, buruk itu kecepatannya lebih cepat dari kecepatan cahaya. Sangat cepat sekali hewan buruk itu. Ya, jadi Nabi SAW melakukan perjalanan malam itu dari Masjidil Haram ke Mekah, kemudian beliau ke Masjidil Aqsa, di mana beliau di situ melaksanakan sholat sunnah, ya, dalam suatu riwayat itu sholat sunnah bersama dengan malaikat Jibril. Hingga beliau akhirnya langsung naik ke langit ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan ke langit ketujuh, di langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 itu beliau bertemu dengan nabi-nabi, termasuk Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Adam, dan akhirnya di langit ke-6 Nabi Musa. Nah, akhirnya beliau di langit ke-7 Sidratul Muntaha, Allah memberikan wahyu kepada umatmu sholat 5 waktu. Maka kembalilah Nabi Muhammad SAW itu ke langit ke-6. Di situ beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang intinya menyatakan, wahai Muhammad SAW, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan. Kembali lagi kepada Allah Ta'ala, diturunkan menjadi 40 kali. Maka masih sama Nabi Musa mengatakan, bernegosiasilah langsung dengan Allah Ta'ala. Kembali lagi, diturunkan lagi menjadi 30 kali, kemudian diturunkan lagi menjadi 20 kali, menjadi 10 kali, hingga akhirnya 5 kali. Maka ketika 5 kali Nabi Muhammad SAW turun
ke langit ke-6, Nabi Musa alaihissalam masih mengatakan umatmu masih tidak akan sanggup. Tetapi Nabi Muhammad SAW berujar, aku makhluk pada Tuhanku wahai Nabi. Aku yakin bahwa pengikutku pasti akan bisa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu yang kemudian menjadi sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Itu yang disebut dengan perjalanan Isra Mi'raj. Jadi Isra tadi adalah perjalanan malam atau perjalanan malam itu, kemudian Mi'raj adalah perintah dari Allah SWT kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Khotamul Anbiya wal Mursalin, menerima perintah ibadah sholat 5 waktu. Ketika beliau sampai di Mekah, beliau menceritakan di Ka'bah, tidak semua orang itu percaya. Orang yang paling keras menantang itu adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Abdul Muthalib dan Abu Jahal tadi, Amr bin Hisham, yang tidak percaya terhadap kenabian Muhammad SAW dan bahkan mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini menyihir, penipu, pembohong. Masa bisa ke Baitul Maqdis hanya dalam waktu 1 malam, sedangkan saat itu perjalanan ke Baitul Maqdis butuh waktu berbulan-bulan, 40 bulan, apalagi ke langit dalam waktu 1 malam, tidak percaya. Tapi kemudian Abu Bakar, atau nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah atau disebut Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, itu membenarkan. Hingga kemudian di momen itulah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan, orang yang jujur, percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini kita bisa memetik hikmah yang sangat luar biasa sekali, yaitu perjuangan Nabi, kesabaran Nabi dalam menyebarkan ajaran Islam itu pasti tidak lepas dari namanya cacian makian. Dan juga dari sini kita mendapat pelajaran bahwa jangan sampai kita nanti sholat 5 waktu itu telat-telat atau bolong-bolong ibaratnya. Jangan sampai kita males, karena Nabi Musa saja pernah mengatakan pada Nabi Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Maka ayo kita sebagai umat Islam, kita harus rajin melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ini, karena yang nanti dihisap pertama kali dalam hadis Nabi SAW, amalan yang akan pertama kali dihisap di akhirat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Tetapi jika sholatnya buruk, maka amalan yang lainnya juga akan buruk. Agar kita besok mendapat syafaatul uzma di padang mahsyar dari Nabi SAW, maka kita harus melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat peringatan Hari Isra Mi'raj tahun 2026. Semoga lebih baik. Terima kasih yang bertepatan dengan 27 Rajab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.